ada satu sesi di mana mahasiswa itu kita antar ke klinik-klinik atau puskesmas untuk berinteraksi. Siapa sih dok yang bisa masuk ke Fakultas Kedokteran IPB University? Kita ada beberapa jalur masuk, tentunya ada jalur dengan prestasi, dengan tes, dan juga ada jalur mandiri. Fasilitasnya nanti kayak gimana gitu kalau misalkan kita jadi mahasiswa di FKIPB? Mahasiswa punya motivasi besar. Motivasi itu ya tentu pengembangan diri, nggak hanya sekedar oke, saya mau jadi dokter, tapi I want to be a different doctor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Selamat datang di IPB Podcast. Dan bertemu lagi dengan saya Winayakawati. Sobat IPB, pasti Sobat IPB sudah tahu ya bahwa sekarang di IPB University itu sudah ada Fakultas Kedokteran. Dan mungkin ada juga Sobat IPB yang penasaran, apa sih yang ditawarkan oleh Fakultas Kedokteran IPB University dan bagaimana caranya untuk bergabung di Fakultas Kedokteran IPB University. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu, telah hadir narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah dekan dari Fakultas Kedokteran IPB University. Langsung saja kita sambut Dr. Ivan Rizalsini, spesialis obstetri dan ginekologi. Apa kabar, Dok? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Dok, ya sudah menyempatkan untuk hadir ke studio IPB TV. Dengan senang hati. Baik, Dok, tadi kan saya sudah sampaikan ya, mungkin ada banyak yang penasaran terkait dengan apa sih yang ditawarkan oleh Fakultas Kedokteran dan juga gimana sih caranya untuk gabung. Tapi sebelum kita ke pertanyaan itu, saya ingin tahu dulu apa sih sebenarnya visi di balik pendirian Fakultas Kedokteran IPB University ini. Silakan, Dok. Makasih. Jadi Fakultas Kedokteran itu memang kalau kita lihat merupakan suatu fakultas yang sangat penting dalam universitas secara keseluruhan. Kalau kita lihat di dunia ini memang namanya kesehatan manusia, apalagi kalau kita bicara tentang ya kemajuan teknologi dari kedokteran itu menjadi sesuatu yang unik dan juga menjadi atensi besar dari perkembangan keilmuan. Nah, tentu IPB dengan pengalaman yang sudah berpuluh-puluh tahun dan kita juga mempunyai sangat besar sekali ekosistem yang berkaitan dengan kesehatan manusia, ada gizi, ada agrikultur, dan apalagi dengan COVID kemarin sangat relevan sekali konteks One Health yang dimiliki oleh IPB. Kita memang melihat di sini bahwa Fakultas Kedokteran itu menjadi suatu breakthrough yang sangat penting keberadaannya dalam kampus kita. Nah, kita melihat bahwa kedokteran itu tidak akan lepas dari bagaimana caranya kita mempersiapkan para individu yang tentu kita lihat di sini calon-calon dokter lah. Dan kita tahu bahwa Indonesia mempunyai permasalahan yang cukup besar dalam menjaga kesehatan dari masyarakat kita, apalagi kalau kita mengejar tentang 2045. Pastinya kesehatan dari generasi berikut itu kan bergantung kepada bagaimana orang yang menjaga kesehatannya, yaitu dokternya. Jadi kami di Fakultas Kedokteran melihat bahwa kontribusi IPB khususnya dengan kekuatan kita di komunitas, kita mempunyai lebih dari 6.000 desa binaan, kita mempunyai banyak sekali masyarakat yang berada di pedesaan, dan itu adalah merupakan satu agenda yang sangat penting untuk kita bisa engage secara langsung, terutama bagaimana peningkatan kualitas dari kesehatan secara umum. Tapi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam membangun suatu engagement antara kita di akademisi, di peneliti terhadap apa yang terjadi realistik di lapangan, itu sangat memerlukan sekali atensi dan juga yaitu passion yang besar dari kita, minimal dari institusi yang ada di dalam Fakultas Kedokteran ini, tetapi juga IPB secara keseluruhan. Oleh karena itu memang kami sangat mungkin sangat melihat titik berat penting ini untuk bisa kita sharing bahwa pendekatan kedokteran berbasis komunitas, ya, apalagi dengan kekuatan kita di Agri Maritime ini sangat penting untuk bisa menjadi satu modal kita untuk menjadi ya istilahnya kontributor dalam peningkatan kualitas kesehatan Indonesia. Yes, betul sekali. Apalagi kalau saya tidak salah ya Dok ya, di tahun 2024 itu dari Kementerian Kesehatan, data dari Kementerian Kesehatan, rasio dokter dan juga penduduk Indonesia itu masih 0,47 per 1000 ya. Itu kan berarti masih sekitar 120.000
dokter yang harusnya kita miliki lagi. Kita kekurangan 120.000 dokter, begitu. Jadi ya kehadiran Fakultas Kedokteran IPB University mungkin salah satunya upaya kita ya untuk memenuhi kekurangan dokter umum di Indonesia gitu ya dok ya. Isunya kalau menurut saya sih memang satu kita kurang, tapi juga ada isu terhadap distribusi. Karena kita tahu di negara manapun ya, bukan hanya di Indonesia saja, di even negara seperti di Amerika atau di Australia, yang namanya bagaimana kita bisa memberikan akses kepada masyarakat di daerah itu selalu challenging issue. Karena memang jumlah dokter dengan distribusi dokter itu memang masih belum sebanding gitu loh. Yang kita di Indonesia apalagi dengan rasio masih rendah, kita melihat di daerah-daerah even katakanlah di sekitar dari Sumatera ada beberapa pulau-pulau yang masih dikategorikan remote. Di Jawa pun juga dalam hal ini walaupun kita padat penduduk, tapi juga ada beberapa tempat yang memang aksesnya sangat sulit untuk dicapai, dan itu juga menjadi suatu isu yang memang harus kita beresin. Jadi kalau menurut saya memang peningkatan kuantitas dan kualitas dokter, apalagi kualitas dokter itu saya melihat bahwa kedalaman terhadap kemampuan analitik dokter yang tentu sekarang dengan apalagi ada AI apa segala macam itu jauh lebih cepat sekali kita bisa evolve dan transform dari sisi cara pembelajaran kita. Tapi kenyataannya adalah masih banyak akses yang tidak bisa didapatkan di daerah, dan itu memerlukan mindset. Nah, jadi mindset itulah yang saya harapkan bahwa Fakultas Kedokteran khususnya di IPB bisa mempunyai suatu khususnya dalam atensi kita untuk memberikan wawasan kepada para mahasiswa, para dosen, para peneliti kita bahwa in the community we have a lot of potentials yang kita bisa mungkin dalam konteks untuk keilmuan yang sangat luar biasa sekali, tapi dari segi pelayanan disitulah nilai kita bisa membantu negara ini untuk bisa menjadi negara yang lebih kuat secara kesehatan kita. Wow, oke. Tadi ini menarik sekali. Tadi juga dok sudah sampaikan terkait dengan kedokteran komunitas. Nah, ini mungkin maksudnya dokter tadi ya bisa mudah-mudahan bisa mengatasi terkait dengan permasalahan distribusi dokter di Indonesia dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan lebih lanjut dok. Jadi maksudnya seperti apa? Apakah dalam bentuk program atau diinternalisasikan dalam aktivitas belajar mengajar di Fakultas Kedokteran? Bagaimana? Ya, memang dalam proses pendidikan itu kan kita di Fakultas Kedokteran mempunyai 2 tahapan. Jadi tahapan pertama adalah tahapan untuk pendidikan praklinis yang berakhir dengan sarjana kedokteran. Kemudian ada pendidikan profesi. Nah, sekarang kita dalam pendidikan praklinisnya ini kita sudah mengalokasikan setiap blok pendidikan, di mana blok pendidikan itu biasanya berdasarkan dari blok-blok organ dalam tubuh kita gitu ya. Contoh misalnya katakanlah dalam blok respiratory, dalam blok pernafasan gitu. Mahasiswa kita belajar tentang bagaimana penyakit-penyakit, bagaimana fisiologi, bagaimana pendekatan orang untuk memperbaiki permasalahan, contoh yang klasik katakanlah masalah TBC gitu misalnya. Jadi kita bisa mengerti tentang bukan hanya sekedar dari keilmuan yang sifatnya mungkin umum, tapi kita bisa melihat keilmuan yang lebih dalam lagi di biomolekular. Tetapi mindset tersebut di setiap blok yang kita miliki, kita akan bawa mahasiswa tersebut untuk ke tempat di mana masyarakat itu ada. Artinya ada satu sesi di mana mahasiswa itu kita antar ke klinik-klinik atau puskesmas untuk berinteraksi dengan si pasiennya, berinteraksi dengan si dokternya, berinteraksi dengan mungkin petinggi dari masyarakat, dan itu bisa memberikan insight kepada si mahasiswa tersebut bahwa mungkin orang TBC itu bukan hanya karena memang dia sakit, tapi memang ada faktor sosial lingkungan yang dia tidak mengerti dan tidak pelajari, karena memang itu adalah social culture yang dimiliki di komunitas kita. Jadi kita nggak berbicara bahwa saya akan menjadi dokter yang saya hanya mungkin fokus di
dokter umum atau barangkali di dokter yang sifatnya komunitas. No, at some point kita mengharapkan si dokter-dokter lulusan kita pada saat dia masuk ke pendidikan spesialisnya, dia udah mempunyai mindset bahwa kalau saya ngobatin GERD, sakit lambung, mungkin masalahnya bukan di lambungnya. Masalahnya mungkin ada di keluarganya lagi berantem terus di rumah. Wow, oke. Ya kan? Mindset itu yang mesti ditanamkan dari awal bahwa nggak bisa kita hanya melihat bahwa pasien datang ngasih resep pulang karena orangnya ngeluh sakit lambung. Itu yang kita dan nanti pada saat kita berbicara di komponen klinisnya, kita kan dalam 2 tahun lagi kita akan masuk ke fase berikut dari pendidikan kedokteran, yaitu fase pendidikan koas lah istilahnya. Nah itu kita sudah melihat dan mengevaluasi bahwa bagaimana model pendekatan komunitas itu diberikan dalam bentuk proses pendidikan yang kita kenal sebagai pendidikan transformasi. Di mana pendidikan berbasis transformasi ini adalah si mahasiswa tersebut, dia akan jauh lebih banyak untuk bisa belajar dari fasilitator atau dari preseptor yang nantinya selama 2 tahun proses klinis tadi, dia akan ditempatkan di suatu fasilitas yang diekspos seperti dia berada di komunitas. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan yang klasik ya, contoh di pendidikan klinis banyak di universitas di Indonesia. Sekarang di dunia juga masih banyak yang seperti ini, di mana kita mempunyai blok-blok. Jadi ada blok ke pendidikan bedah gitu, blok ke pendidikan anak atau ada keilmuan penyakit dalam. Itu biasa dialokasikan 10 minggu. Tapi dalam model yang kita lihat ini sangat relevan, yaitu model yang namanya Longitudinal Integrated Clerkship, LIC. Nah, program LIC ini adalah suatu model di mana mahasiswa itu atau calon dokter tadi dihadapkan pada, oke, aku di IGD nih, jaga di IGD. Di IGD itu bukan hanya ketemu pasien bersalin aja. Mungkin saat ini saya lagi ketemu pasien hamil, pasien berikutnya adalah pasien yang datang dengan luka bakar. Lalu pasien berikutnya adalah pasien anak yang barangkali diare, atau barangkali berikutnya ada lagi dengan kondisi macam-macam yang dia harus bisa terus belajar dengan kapasitas dia sebagai seorang dokter umum. Karena kan kita belajar di fase untuk pendidikan dokteran umum. Nah, seperti ini memang kita mengharapkan bahwa engagement dengan pengetahuan yang tidak berbasis kepada hanya satu keilmuan tapi secara menyeluruh, kita akan tempatkan mahasiswa tersebut selama 1 semester di beberapa FKTP, fasilitas layanan primer seperti puskesmas atau klinik, di mana mahasiswa tersebut akan benar-benar dia bisa engage dengan klinik-klinik tersebut yang nantinya dia akan tahu persis bahwa kalau saya kerja sebagai dokter di lapangan, ini yang akan saya temui. Ya kayak begitu. Jadi nggak kaget ya dok ya? Satu nggak kaget, tapi dia juga tahu benar secara mendalam apa yang sebenarnya dibutuhkan di masyarakat nantinya. Jadi sudah ada persiapan dan lain sebagainya. Mindset, itu yang saya katakan mindset tadi. Baik dok, ini kan menarik ya dok ya. Untuk mewujudkan hal ini gitu, apakah akan ada kolaborasi gitu yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran sendiri gitu dok, untuk memuluskan hal ini? Ya pastilah, kita punya visi besar, tapi kan everything starts with baby steps. Pasti ada pelan-pelan kita kerjakan. Tapi kalau kita lihat di sini FKIPB memang kita banyak belajar dari pengampu kita. Ya tentu ada jajaran di sini yang diminta untuk bisa menjadi pengampu kita selama ini. Model seperti ini sudah dijalankan di Indonesia, tetapi juga kalau kita lihat di luar negeri, model pendekatan kedokteran berbasis komunitas atau berbasis kedokteran di rural ya, di pedesaan, itu sudah banyak. Kita ambil contoh di Australia contohnya. Okay. Itu mereka mempunyai program namanya Australia Rural Medicine Program, yaitu dikerjakan oleh beberapa universitas dan salah satunya adalah Flinders University. Jadi kami melihat ada beberapa engagement dengan universitas di luar negeri yang bisa menjadi contoh referensi. Dan kemitraan strategis yang kami lakukan ini sangat penting untuk satu bisa memberikan confidence terhadap kurikulum yang kita buat, sehingga kita mempunyai benchmark
ya kita nggak main-main lah dalam hal ini. Tapi yang kedua juga kita bisa memberikan akses di mana mahasiswa kita pada saat mereka summer gitu ya atau barangkali di luar negeri ada semacam exchange program, kita sudah bisa memberikan akses untuk short visit untuk bisa melakukan observasi, untuk melihat, dan ini suatu upaya untuk membuka wawasan. Dan saya pikir kemitraan-kemitraan ini akan memberikan kesempatan bukan hanya kepada mahasiswanya, tapi juga dosennya. Jadi nanti para dosen-dosen kita nanti yang saya harapkan para preseptor namanya, kita akan libatkan dalam penelitian berbasis komunitas dengan luar negeri. Kita bisa contoh misalnya katakanlah kita akan kirimkan peneliti kita atau dosen kita untuk sambil belajar sebagai preseptor di luar negeri, di Australia dalam hal ini, kemudian dia juga bisa sambil melakukan penelitian. Dan andai kata memang mindset dari si peneliti tadi memang sudah punya atensi besar terhadap komunitas, dan artinya ini kesempatan untuk bisa mengambil S3 atau barangkali malah pembeda khusus di bidang keilmuan ini, karena Indonesia sangat perlu dan banyak sekali orang-orang yang punya ya tentu keinginan besar dan passion besar untuk bisa meningkatkan kualitas hidup di masyarakat khususnya di pedesaan. Ya, betul sekali. Dan ini kerjasama dengan Flinders itu mulai dari Mei 2025 kemarin ya? Ya, jadi, kemarin kita udah masih ya artinya masih early stage gitu ya. Tapi kalau kita lihat diskusi kita udah hampir beberapa bulan dengan mereka, bahwa ada beberapa agenda yang kita sudah siapkan untuk short term. Short term itu artinya pembelajaran yang saya katakan tadi antara mahasiswa kita dengan mereka, kemudian dosen kita juga dengan mereka, tapi juga kemitraan di bidang penelitian, di mana kemitraan strategis ini sudah kita diskusikan untuk bisa membuka akses kepada dosen kita dalam melakukan engagement dalam penelitian-penelitian berbasis komunitas. Jadi saya rasa ini satu dari beberapa kegiatan kerjasama lain yang kita sudah jajaki selama ini, dan ini terus bergulir. Kedepannya akan semakin banyak tentunya ya Pak, kerjasama dengan pihak lain begitu. Kalau kita ini nggak bisa sendiri sih ya. Iya betul sekali. Jadi kalau memang kita mau melakukan leapfrog, ya kita harus banyak bisa bermitra dengan orang lain. Dan saya katakan tadi, IPB Indonesia mempunyai banyak sekali value proposition yang benar-benar bisa kita offer ke orang untuk bisa berkolaborasi, bermitra, dan menurut saya ya kita harus bisa bangga bahwa IPB berada pada posisi yang sangat bagus sekali untuk bisa mengajak calon mitra kita ke depan untuk bisa tentu di area-area yang sebenarnya itu sangat valuable untuk khususnya untuk kita, tapi untuk mereka very unique karena di tempat mereka mungkin mereka nggak punya resources yang cukup besar untuk bisa melakukan development dari tentu keilmuan mereka. Baik, jadi dokter juga sudah singgung terkait dengan dosen-dosen gitu di Fakultas Kedokteran yang tentunya juga kedepannya terus dipush untuk mengembangkan diri, mengembangkan kompetensinya begitu. Nah kalau misalkan dari dosen-dosen yang ada di Fakultas Kedokteran sendiri, bagaimana sih dok ininya bisa dikatakan kesiapannya gitu untuk tadi mendorong hadirnya lulusan-lulusan FKIPB yang berkompeten gitu, dan memiliki mindset yang berbasis komunitas tadi. Jadi dosen-dosen itu merupakan dan tendik ya dalam secara keseluruhan merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran dan juga penelitian, termasuk juga yang pasti pengabdian masyarakat sebagai tridharma kita. Saya melihat bahwa kita mempunyai dosen-dosen yang mempunyai passion besar, dan saya sangat bangga dengan tentu teman-teman yang sekarang berada di dalam dalam fakultas kita, Fakultas Kedokteran, bahwa satu, kita mempunyai passion yang sama, kita mempunyai komitmen yang sama, dan saya rasa kita mempunyai direction yang sama. Karena dalam hal ini kita memang tidak bisa pungkiri bahwa sebagai sesuatu yang baru, PR untuk bisa namanya jalanin mobil itu perlu ada dorongan. Dan ya tentu
saya melihat role saya adalah untuk bisa membantu mendorong teman-teman semua supaya kita bisa menikmati akhirnya, baik itu dari sisi akademis, dari sisi penelitian, dan tentu yang pasti kita mesti sejahtera semua di sini ya. Dari situ kita bisa benar-benar menikmati bahwa Fakultas Kedokteran itu bisa menjadi wadah yang memang akomodatif dan juga sangat bisa prospektif untuk semua stakeholder yang ada di dalam. Ya, lalu kan pastinya kan di masyarakat Indonesia nih FKIPB itu masih muda banget. Mungkin ada yang bertanya-tanya, fasilitasnya nanti kayak gimana gitu kalau misalkan kita jadi mahasiswa di FKIPB, apakah masih mumpuni gitu untuk kita belajar nanti atau gimana? Dok, silakan. Kita dalam fase membangun. Jadi kita bisa mengerti bahwa ini adalah suatu inisiatif yang tentu kita harus bisa keep up dengan standar yang baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak kekurangan sana sini, tapi kita melihat bahwa keberadaan kita di dalam IPB itu adalah suatu ekosistem yang sangat luar biasa sekali. Artinya kita tidak usah khawatir. Andai kata, saya mau melakukan misalnya penelitian di bidang biomolecular, kita juga punya akses di situ, walaupun FK itu belum ada, tapi kita bisa kerjasama dengan fakultas yang lain. Kita mau bekerja sama tentang penelitian di bidang biokimia, ya kita mungkin lab advance belum ada, tapi kita bisa kerjasama dengan departemen yang ada di fakultas lain. Hal-hal kayak gini sangat memungkinkan untuk kita bisa keep up dengan semua kebutuhan sebagai institusi yang mumpuni. Jadi saya rasa kita tidak perlu khawatir soal itu. Tapi kedepannya memang kita juga sudah punya ada perencanaan yang saat ini dalam rumah sakit pendidikan kita, kemudian juga klinik-klinik yang nantinya akan menjadi ya tentu kepanjangan tangan kita untuk mendidik, kemudian juga pengembangan pusat penelitian, itu semua sudah menjadi mungkin framework perencanaan kita. Memang kita butuh waktu untuk kita ngebangun, tetapi semua itu sudah dalam perencanaan. Step by step, tapi yang jelas sudah tahu arahnya mau kemana ya dok. Betul. Ya, gitu. Petanya udah ada. Petanya sudah ada, tinggal diikutin aja ya dok ya. Terus dok, mungkin banyak juga nih sobat IPB yang penasaran, siapa sih dok yang bisa masuk ke Fakultas Kedokteran IPB University? Ya, well, memang ini suatu suatu tantangan buat kita karena IPB terkenal dengan idiomnya susah masuk IPB, keluar IPB juga susah gitu. Karena memang kita punya standar yang tidak main-main dalam hal ini. Dan saya rasa juga Fakultas Kedokteran saat ini mempunyai ketatatan untuk masuk yang sangat tinggi sekali. Tahun lalu itu untuk kita masuk 1 dari 77 kandidat yang masuk, jadi sangat highly competitive. Kita ada beberapa jalur masuk, tentunya ada jalur dengan prestasi, dengan tes, dan juga ada jalur mandiri. Nah, kalau kita bicara mandiri ya pasti itu adalah merupakan suatu akses yang bisa dieksplor, tapi memang ini juga highly competitive dan highly selective tentunya. Kita melihat bahwa siapapun yang akan menjadi kandidat untuk masuk ke Fakultas Kedokteran ini, satu harus mempunyai komitmen penuh terhadap program pembelajaran yang tentu tidak bisa kita anggap ini sebagai pembelajaran yang ecek-ecek lah istilahnya. Karena Fakultas Kedokteran di mana-mana ya selalu tentu highly engaged, banyak dengan belajar dan segala macam. Tapi kita juga mesti mempunyai mahasiswa yang punya motivasi besar. Motivasi itu ya tentu pengembangan diri, nggak hanya sekedar saya mau jadi dokter, tapi I want to be a different doctor. Nah, different doctor itu memang tidak akan lepas dari bagaimana mahasiswa tersebut punya bayangan bahwa I want to contribute something to my country gitu loh. Dan itu nggak gampang gitu loh ya. Tadi yang terakhir adalah bahwa kita memang mengharapkan bahwa mahasiswa kita itu sangat mengerti dan mempunyai empati besar terhadap bagaimana satu sains itu bisa diterapkan secara tentu dengan tentu legal artis lah dalam hal ini, artinya kita mempunyai beberapa ethical boundary yang sangat penting untuk bisa dimengerti oleh calon mahasiswa tadi, bahwa
ya mau nggak mau menjadi dokter itu kita punya banyak batasan-batasan yang harus kita jaga. Tapi potensi kita untuk bisa berkembang ke depannya dalam batasan tadi saya rasa sangat besar sekali. Dan di FK ini kita tadi sampaikan komunitas, kita bicara aspek klinisnya, belum nanti kita bicara tentang biomedik, pengembangan dari salah satu yang kita juga harapkan adalah bagaimana keilmuan yang dalam tadi yang dimiliki oleh si mahasiswa itu bisa diterapkan pada kondisi yang tidak ada apa-apa. Contoh misalnya katakanlah si mahasiswa tadi, oke, kalau saya punya passion besar, saya mau ke daerah gitu mengobati. Ternyata sampai di ujung sana obatnya nggak ada. Saya diajarin dulu mau operasi ini, alatnya nggak ada segala macam. Adaptability dari mahasiswa itulah dalam konsep transformatif, dan juga dari sisi pengobatan salah satu komponen yang kita berikan di sini adalah herbal. Jadi kalau memang mahasiswa tersebut punya mindset dia bahwa saya bisa adaptif di daerah dengan kondisi apa yang ada, tapi dengan keilmuan yang ada, that person is going to be a creative person. Dan itu yang saya harapkan dari calon-calon mahasiswa itu punya background seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti mudah-mudahan nanti lulusan-lulusan FKIPB menjadi dokter umum yang adaptif begitu ya, betul, Dok ya. Betul. Luar biasa. Apalagi Indonesia itu memang punya kearifan lokal yang sangat luar biasa banyak sekali sumber daya alam. Ya tadi herbal, tanaman herbal di mana-mana. Tapi ya kita mempelajarinya di FK begitu, sehingga ya nanti ketika di daerah bisa diaplikasikan begitu, betul, ya Dok ya. Betul. Herbal ini sebenarnya merupakan suatu angle yang baik, terutama untuk kita bisa eksplor secara keilmuan. Nah, memang yang kita perlukan adalah bagaimana mahasiswa kita atau dokter-dokter kita itu bisa memberikan edukasi yang tidak misleading. Artinya pada saat kita bicara, oh ada jamu ini bagusnya buat ini. Secara saintifik kita harus bisa menyampaikan, oke, ini ada scientific base-nya, ada evidence base-nya, dan kalau memang katakanlah si pasien itu bilang aku sudah biasa minum ini, mungkin kalau kita bisa menjustify beberapa ya mungkin kultur yang sudah dimiliki oleh si kearifan lokal tadi, that may be an interesting angle for the doctor to actually start doing research di situ, karena dia bisa menjustify mungkin obat ini bagus sih, misalnya di mana gitu di Maluku kayu putih di sana cukup kuat, dan probably kesempatan untuk dia bisa mengembangkan mindset entrepreneurnya gitu. Wah, mungkin kayu putih scientific ini bisa dikembangkan, saya bisa punya produk khusus berkaitan dengan kayu putih yang nantinya bisa saya buat sebagai produk yang nantinya relevan untuk orang Indonesia gitu. Luar biasa sih. Menarik, berarti memang jadi dokter yang kreatif, sangat kreatif. Dia juga harus bisa semacam menyerap begitu ya, Dok ya, dari sekitarnya, kira-kira apa nih, oh kok ada informasi dari masyarakat bahwa tanaman ini nih bagus buat perut kembung, benar nggak sih? Kita bisa cek lagi, mungkin bisa jadi ngebuka research baru begitu ya. Luar biasa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Dok. 10 tahun kemudian dokter tuh inginnya Fakultas Kedokteran IPB University itu dipandang sebagai fakultas kedokteran yang seperti apa? Jadi visi kita memang sudah clear bahwa kita ingin melihat kedokteran komunitas tadi itu sangat relevan dengan kebutuhan kita, dan ekosistem agri-maritime kita menjadi sesuatu yang sangat kuat. Dan saya pikir beberapa kekuatan kita yang turunan tadi dengan dari herbal, One Health itu adalah suatu yang menjadi suatu gambaran kita di Fakultas Kedokteran. Saya melihat bahwa sains, keilmuan itu adalah merupakan investasi jangka panjang. Jadi negara ini kalau kita lihat Indonesia memang bisa belajar ke China. China itu invest untuk keilmuan tuh udah lebih dari 25 tahun, 30 tahun yang lalu. Dari tahun 80-an malah mereka sudah mulai invest ke ilmu. Tapi kalau kita refleksikan sekarang, kita sebenarnya sudah mulai investasi ke ilmu, ke studi atau sains itu mungkin sekitar 10-20 tahun terakhir lah. Tapi belum
dalam skala yang besar. Nah, andai kata fakultas kedokteran ini memang sudah establish, terutama FKIPB ini establish dalam suatu field of study yang berkaitan yang komunitas dan segala macam tadi, saya rasa keilmuan kita itu akan sangat relevan sekali untuk menjadi modal ketahanan nasional. Karena mungkin obat-obat yang di-develop di Korea nggak relevan dengan Indonesia. Karena tentu populasi berbeda. Mungkin apa yang dinikmati oleh masyarakat di US itu mungkin akan berbeda dengan apa pendekatan yang diberikan di Indonesia. Tapi the same principle applies. Bahwa keilmuan tadi kita tidak bisa pungkiri di dunia itu berkembang begitu pesat. Betul. Tetapi ada sesuatu yang mereka tidak miliki, yaitu komunitas Indonesia. Dan kebetulan 280 juta, 10 tahun lagi saya nggak tahu berapa masyarakat Indonesia, itulah adalah yang merupakan ya tentu salah satu bagian dari mungkin kontribusi kita terhadap investasi keilmuan kita dalam 10 tahun ke depan. Jadi FKIPB harus bisa kuat di sains. Dari kekuatan sains tadi, penelitian kita, produk-produk penelitian kita, dan juga produk dari luaran akademi kita. Dokternya, spesialisnya, subspesialisnya, S2-nya, S3 itu harus diisi sama orang-orang yang memang mempunyai passion besar dalam investasi keilmuan. Itu yang saya bayangkan bahwa kita akan mempunyai teaching hospital yang tentu akomodatif untuk sains dan penelitian gitu ya. Kita mempunyai klinik-klinik komunitas yang memang applicable untuk pelayanan tapi juga untuk penelitian berbasis komunitas. Dan yang terakhir adalah kita bisa mendevelop banyak sekali inovasi-inovasi penelitian yang nanti dibangun dalam satu pusat penelitian khusus di bawah FKIPB. Dan tentunya itu akan menjadi potensi kolaborasi dengan industri dan lain sebagainya ke depannya gitu ya, Dok. Kita udah ada gambaran, ada suatu konsep yang namanya BAMRI. BAMRI itu Bogor Agri-Maritime Health Research Institute. Itu menjadi suatu prototipe dari tempat kita nanti akan mempunyai fasilitas untuk penelitian yang nantinya akan menjadi center keilmuan kita. Baik. Oke, ini kalau dari penjelasan dari dokter tadi, menurut saya FKIPB University kedepannya akan menjadi something gitu kan ya. Nah mungkin dokter juga bisa nih mengajak mungkin kepada calon-calon mitra yang ingin kedepannya berkolaborasi melihat FKIPB University punya potensi gitu. Itu seperti apa, Dok? Apakah? Jadi yang pasti mitra kita yang nomor satu adalah teman-teman semua. Jadi yang di dosen, calon dosen dan juga semua calon sivitas IPB. Saya rasa your opportunity to become big in this Faculty of Medicine sangat besar. Jadi kalau saya melihat bahwa this is an opportunity untuk kita bisa bergabung dengan FKIPB. Yang kedua adalah yang pasti mitra-mitra kita yang berkaitan dengan penelitian. Universitas lain, kemudian juga industri, kita punya ada teman-teman yang lain yang akan bisa memanfaatkan ekosistem yang berada di bawah IPB yang khususnya FKIPB bisa menghubungkan. Itu akan sangat besar sekali opportunity. And lastly, tidak mungkin kita tidak mempunyai atensi besar terhadap calon mahasiswa kita. Bahwa calon mahasiswa kita ini adalah tentu modal kita untuk bisa benar-benar menjadi suatu collaborative institution, baik itu dari dosen, juga mahasiswa dan juga mitra-mitra yang ada untuk bisa berkembang. Dan tentu once you get into this institution, ya saya harapkan ya tentu kita sama-sama berjuang dan kita tahu Indonesia perlu banyak orang yang tentu punya minat dan tentu komitmen besar untuk yang saya katakan tadi ketahanan nasional di bidang kesehatan. Ini pesan ini sepertinya pas juga ya untuk mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang tertarik untuk masuk ke FK ya. Karena ayo bergabung dengan FK IPB, insya Allah nanti ke depannya sama-sama kita membangun kesehatan Indonesia gitu ya, Dok ya. Pasti. Baik. Dan juga kepada Sobat IPB yang tadi ternyata setelah mendengar penjelasan dari Dokter Ivan ternyata sangat tertarik nih masuk ke FK IPB, bisa cek
ke admisi.ipb.ac.id karena masih ada ya terbuka untuk pendaftaran tahun ini yang jalur mandiri ya dok ya. Yeah. Deadline-nya tanggal 13 Juni kalau tidak salah. Jadi langsung saja cek di admisi.ipb.ac.id. Baik dok, terima kasih atas diskusinya. Ini aku dapat banyak sekali ya informasi terkait dengan FK IPB University dan ternyata cita-citanya sangat luar biasa. Ini harus kita dorong bersama-sama karena ya tujuannya balik lagi ke rakyat Indonesia ya. Betul. Agar sehat, agar kita jadi apalagi 2045 Indonesia emas katanya. Generasi emas, ya. Gak mungkin dong bisa jadi generasi emas kalau misalnya nggak sehat. Ya, dok ya. Makanya kita coba bareng-bareng untuk push. Terima kasih dok sekali lagi sudah hadir di IPB Podcast. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dengan topik lainnya. Siap. Mungkin ya dok ya. Siap. Baik, demikian Sobat IPB Podcast kali ini. Saya Winai Kawati dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.